Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita misteri yang sangat menarik untuk didengarkan. Langsung saja ya. Sinar mentari yang redup menyelinap masuk ke dalam rumah tua di ujung Ravenwood Lane. Selama bertahun-tahun, rumah itu telah ditinggalkan dan terabaikan. Tetapi, kali ini ada yang berbeda. Ada yang mengawasi rumah itu dari jendela kamarnya. Itu adalah Mia, seorang gadis berusia 16 tahun yang baru saja pindah ke kota itu bersama keluarganya. Mia merasa tertarik pada rumah itu. Dia ingin tahu mengapa rumah itu terlihat begitu mengerikan dan angker. Dia merencanakan untuk mengeksplorasi rumah itu sendiri. Meskipun orang tua Mia melarangnya, tetapi Mia yakin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada dirinya. Mia masuk ke dalam rumah itu melalui pintu depan yang sudah terbuka. Dia merasa dingin dan angin yang menusuk tulang di dalam rumah itu. Suasana di dalam rumah itu gelap dan mencekam. Mia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Dia terus berjalan melalui lorong panjang dan gelap. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada yang ada di sana. Dia melanjutkan perjalanannya dan tiba di ruang keluarga yang besar. Ada sofa tua yang lembut dan berdebu dan televisi tua yang menyala. Mia duduk di sofa dan menonton televisi. Dia merasa seperti ada yang menatapnya dari sudut ruangan. Dia merasa takut dan ingin keluar dari rumah itu, tetapi dia tidak bisa. Dia merasa terjebak dan tidak bisa bergerak. Mia terbangun di dalam kamarnya. Dia merasa sakit dan lelah. Dia ingat masuk ke dalam rumah itu, tetapi dia tidak ingat bagaimana dia keluar. Dia merasa seperti ada yang telah mengambil alih tubuhnya dan mengontrolnya. Dia bergegas ke bawah dan menemukan orang tuanya sedang duduk di meja makan. Mia bertanya kepada mereka apakah mereka telah melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di dalam rumah itu. Orang tuanya menggelengkan kepala mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak melihat atau mendengar apa-apa yang tidak biasa. Mia merasa aneh dan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai melakukan penelitian tentang rumah itu dan menemukan bahwa rumah itu dulu dihuni oleh keluarga yang mengalami tragedi mengerikan. Keluarga itu terbunuh di dalam rumah itu dan hantunya masih terus menghantui rumah itu. Mia memutuskan untuk kembali ke rumah itu dan mencoba untuk mengusir hantu keluarga itu. Dia mempersiapkan dirinya dengan lilin, salib, dan kitab suci. Dia memasuki rumah itu dan mulai melakukan ritual pemanggilan hantu. Sesuatu yang aneh terjadi ketika Mia memulai ritual itu. Dia merasa tubuhnya terasa dingin dan ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam kegelapan. Dia merasa seakan-akan dia tidak sendiri di dalam rumah itu. Ketika Mia menyalakan lilin, dia melihat bayangan sosok wanita yang muncul di depannya. Sosok itu mengambang di udara dan memandang Mia dengan mata merah menyala. Mia merasa takut, tetapi dia terus berbicara dengan sosok itu. Dia mengatakan bahwa keluarganya telah pindah ke rumah itu dan dia ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Sosok wanita itu mulai berbicara dengan suara lembut dan sayup-sayup. Dia mengatakan bahwa dia adalah hantu dari salah satu anggota keluarga yang terbunuh di dalam rumah itu. Dia merasa kesepian dan terperangkap di dalam rumah itu. Mia merasa iba pada sosok itu dan mengatakan bahwa dia akan membantu hantunya untuk pergi ke dunia lain. Mia mulai melakukan ritual pemindahan hantu dan berhasil membantu hantu itu untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Setelah mengusir hantu itu, Mia merasa bahwa rumah itu tidak lagi terasa mengerikan dan angker. Dia merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar dan membantu hantu itu untuk menemukan kedamaian. Mia mulai menghabiskan waktu di dalam rumah itu dan mulai merenovasi rumah itu.
Dia membuatnya lebih terang dan lebih ramah. Rumah itu akhirnya menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga Mia. Tetapi, suatu malam, ketika Mia sedang tidur, dia merasa sesuatu yang menyentuh kakinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok wanita itu kembali muncul di depannya. Sosok itu mengatakan bahwa dia telah kembali ke rumah itu karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Mia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi, ketika Mia mencoba berbicara dengan sosok itu tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Mia sendirian di dalam rumah itu. Akhirnya, Mia menyadari bahwa rumah itu memang masih memiliki misteri yang belum terungkap. Dia memutuskan untuk terus mempelajari rumah itu dan mencoba menyelesaikan misteri itu untuk selamanya. Dan kisah horor rumah itu masih berlanjut hingga saat